Dina adalah seorang gadis cantik asal Indonesia, berusia 23 tahun, yang lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Wajahnya yang imut dengan senyum manis khas Nusantara sering menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Kehidupan di desanya sederhana, tapi Dina memiliki mimpi besar. Ia ingin membantu keluarganya yang kesulitan ekonomi dan memberikan adik-adiknya kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri, tak seperti kebanyakan TKW lainnya yang memilih negara-negara di Timur Tengah atau Asia. Dina menerima tawaran pekerjaan di Afrika Selatan. Sebuah negara dengan budaya yang berbeda jauh dari tanah airnya, namun menawarkan gaji yang lebih besar. Dina pun berangkat dengan tekad yang kuat, meninggalkan keluarganya untuk memulai petualangan hidup di benua hitam itu. Pagi itu, Dina tiba di Bandara Internasional OR Tambo, Johannesburg, dengan hati yang campur aduk antara semangat dan gugup. Ia mengenakan kerudung sederhana dan blus warna pastel, yang membuatnya tampak anggun di tengah keramaian orang-orang yang berlalu lalang. Pemandangan di luar bandara sangat berbeda dengan yang biasa ia lihat di desanya. Gedung-gedung tinggi, jalan raya yang sibuk, dan wajah-wajah asing dari berbagai ras. Seorang pria berkulit hitam yang ramah, bernama Emer Temba, menjemput Dina. Ia adalah majikan baru Dina yang mempekerjakannya untuk bekerja di rumah keluarganya sebagai pengasuh anak. Temba memperkenalkan Dina pada istrinya, Nyonya Thandi, seorang wanita anggun yang langsung menyambut Dina dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Dina. Kami sangat senang kamu bisa datang. Anak-anak kami pasti menyukaimu," ujar Nyonya Thandi dengan bahasa Inggris yang jelas. Dina, meski agak canggung, membalas dengan senyuman dan anggukan kecil. Rumah keluarga Temba berada di kawasan elit di Johannesburg. Sebuah rumah besar dengan taman luas yang dipenuhi bunga warna-warni. Dina kagum melihat keindahan rumah itu, tapi di hatinya ia merasa kecil. Ia sadar bahwa kehidupannya kini benar-benar berubah. Hari pertama Dina di rumah itu diisi dengan perkenalan singkat. Anak-anak yang akan diasuhnya, Zola, 7 tahun, dan Neo, 4 tahun, terlihat ceria dan penuh rasa ingin tahu. Zola bahkan langsung memeluk Dina ketika ia memperkenalkan diri. "Kamu cantik sekali. Apa kamu bisa bercerita sebelum aku tidur nanti?" tanyanya polos. Dina tersenyum. Tentu saja. Aku akan menceritakan kisah-kisah dari negaraku." Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Dina duduk di kamarnya yang nyaman. Ia memandangi foto keluarganya yang selalu ia bawa. "Aku harus kuat," gumamnya pelan. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan ia harus menghadapi banyak hal. Tapi di hatinya, Dina yakin bahwa ia akan menemukan pengalaman berharga di negeri asing ini, mungkin juga sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Dina mulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya di rumah keluarga Temba. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan Zola dan Neo bersiap untuk sekolah. Meski awalnya Dina merasa asing dengan kebiasaan mereka, terutama makanan yang berbeda dari masakan Indonesia, perlahan ia belajar. Dina bahkan mulai mengenalkan beberapa masakan Indonesia seperti nasi goreng dan sambal kepada Nyonya Thandi. "Ini enak sekali, Dina. Apa kamu bisa mengajarkan saya membuatnya?" tanya Nyonya Thandi suatu pagi sambil mencicipi nasi goreng buatan Dina. "Tentu, Nyonya," jawab Dina dengan senyum. "Bahan-bahannya sederhana. Saya akan menunjukkan nanti." Kehidupan Dina di rumah itu terasa hangat. Zola dan Neo sangat menyukai Dina. Zola sering memintanya bercerita tentang Indonesia, terutama kisah-kisah rakyat seperti Timun Mas dan Malin Kundang.
Indonesia seperti negeri dongeng, ujar Zola dengan mata berbinar setelah mendengar salah satu cerita. Aku ingin ke sana suatu hari nanti. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Suatu hari, ketika Dina sedang menjemput Zola dari sekolah, ia merasakan tatapan tajam dari beberapa orang tua murid lainnya. Mereka berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Dina tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi ia merasa tidak nyaman. Kenapa mereka memandang seperti itu? Tanya Dina pada dirinya sendiri dalam hati. Ketika Dina menceritakan hal itu kepada Nyonya Thandi, wanita itu mengangguk dengan ekspresi serius. Kadang-kadang, beberapa orang masih memandang rendah orang asing, terutama mereka yang berasal dari negara berbeda. Jangan khawatir, Dina. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, dan kami akan melindungimu. Ucapan Nyonya Thandi membuat Dina merasa lega, tetapi ia sadar bahwa tantangannya di negeri ini bukan hanya soal pekerjaan. Ia harus menghadapi perbedaan budaya, stereotip, dan rasa asing yang selalu menghantuinya. Pada akhir pekan, Nyonya Thandi mengajak Dina dan anak-anak ke sebuah pasar tradisional di Johannesburg. Pasar itu penuh dengan warna, aroma makanan khas Afrika, dan musik yang dimainkan oleh para seniman jalanan. Dina merasa sedikit lebih dekat dengan suasana di desanya. Dina, ini bunga untukmu, ujar Neo sambil menyerahkan bunga kecil yang ia petik dari salah satu stand. Terima kasih, Neo. Kamu sangat manis, jawab Dina sambil mengusap kepala bocah itu. Di pasar itu, Dina bertemu dengan beberapa pekerja asing lain dari Asia, termasuk seorang pria asal Filipina bernama Marco. Marco bekerja sebagai koki di restoran dekat pasar itu. Ia ramah dan segera akrab dengan Dina. Kamu baru di sini? Tanya Marco sambil memberikan Dina segelas teh manis. Iya, baru beberapa minggu, jawab Dina. Kalau butuh teman ngobrol, aku di sini setiap akhir pekan, ujar Marco dengan senyum. Hari itu menjadi awal dari persahabatan baru Dina, sekaligus membuka peluang baginya untuk mengenal lebih banyak orang di negeri asing ini. Dina mulai merasa bahwa meski jauh dari rumah, ia tidak benar-benar sendirian. Ini enak sekali, Dina. Apa kamu bisa mengajarkan saya membuatnya? Tanya Nyonya Thandi suatu pagi sambil mencicipi nasi goreng buatan Dina. Tentu, Nyonya, jawab Dina dengan senyum. Bahan-bahannya sederhana. Saya akan menunjukkan nanti. Kehidupan Dina di rumah itu terasa hangat. Zola dan Neo sangat menyukai Dina. Zola sering memintanya bercerita tentang Indonesia, terutama kisah-kisah rakyat seperti Timun Mas dan Malin Kundang. Indonesia seperti negeri dongeng, ujar Zola dengan mata berbinar setelah mendengar salah satu cerita. Aku ingin ke sana suatu hari nanti. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Suatu hari, ketika Dina sedang menjemput Zola dari sekolah, ia merasakan tatapan tajam dari beberapa orang tua murid lainnya. Mereka berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Dina tidak mengerti apa yang mereka katakan, tetapi ia merasa tidak nyaman. Kenapa mereka memandang seperti itu? Tanya Dina pada dirinya sendiri dalam hati. Ketika Dina menceritakan hal itu kepada Nyonya Thandi, wanita itu mengangguk dengan ekspresi serius. Kadang-kadang, beberapa orang masih memandang rendah orang asing, terutama mereka yang berasal dari negara berbeda. Jangan khawatir, Dina. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, dan kami akan melindungimu. Ucapan Nyonya Thandi membuat Dina merasa lega, tetapi ia sadar bahwa tantangannya di negeri ini bukan hanya soal pekerjaan. Ia harus menghadapi perbedaan budaya, stereotip, dan rasa asing yang selalu menghantuinya. Pada akhir pekan,
Nyonya Thandi mengajak Dina dan anak-anak ke sebuah pasar tradisional di Johannesburg. Pasar itu penuh dengan warna, aroma makanan khas Afrika, dan musik yang dimainkan oleh para seniman jalanan. Dina merasa sedikit lebih dekat dengan suasana di desanya. "Dina, ini bunga untukmu," ujar Neo sambil menyerahkan bunga kecil yang ia petik dari salah satu stan. "Terima kasih, Neo. Kamu sangat manis," jawab Dina sambil mengusap kepala bocah itu. Di pasar itu, Dina bertemu dengan beberapa pekerja asing lain dari Asia, termasuk seorang pria asal Filipina bernama Marco. Marco bekerja sebagai koki di restoran dekat pasar itu. Ia ramah dan segera akrab dengan Dina. "Kamu baru di sini?" tanya Marco sambil memberikan Dina segelas teh manis. "Iya, baru beberapa minggu," jawab Dina. "Kalau butuh teman ngobrol, aku di sini setiap akhir pekan," ujar Marco dengan senyum. Hari itu menjadi awal dari persahabatan baru Dina, sekaligus membuka peluang baginya untuk mengenal lebih banyak orang di negeri asing ini. Dina mulai merasa bahwa meski jauh dari rumah, ia tidak benar-benar sendirian. Hari-hari Dina semakin terasa ringan sejak bertemu Marco di pasar. Setiap akhir pekan, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dina sering pergi ke pasar tradisional untuk bertemu dengannya. Marco selalu menyambutnya dengan cerita-cerita lucu tentang pelanggannya di restoran, atau kisah tentang kehidupannya sebagai pekerja asing. "Afrika Selatan itu penuh kejutan," ujar Marco suatu hari. "Kadang ramah, kadang keras. Tapi, asal kita bisa bersyukur, semuanya terasa lebih mudah." Dina mengangguk setuju. Ia merasa Marco seperti kakak yang selalu memberinya semangat. Marco juga memperkenalkan Dina kepada komunitas kecil pekerja asing di Johannesburg. Ada Maria, seorang wanita Filipina yang bekerja sebagai perawat, dan Farida, seorang wanita asal India yang membuka toko kecil di pasar. Mereka semua ramah dan membuat Dina merasa diterima. Namun, di balik semua itu, Dina tak bisa menepis rasa rindunya pada keluarga di Indonesia. Setiap malam, ia memandangi foto keluarganya yang ia letakkan di meja kecil di kamarnya. Adiknya, Rani, yang baru berusia 10 tahun, selalu muncul di pikirannya. Bagaimana kabar mereka? Apa Rani masih semangat belajar? Dina sering bergumam pada dirinya sendiri. Suatu malam, Dina memberanikan diri menelepon ibunya. Suara ibunya yang lembut membuat hati Dina hangat, meski ia berusaha menahan air mata. "Dina, kamu baik-baik saja, Nak?" tanya ibunya dengan nada khawatir. "Baik, Bu. Pekerjaannya tidak terlalu sulit. Majikan Dina juga baik," jawab Dina, berusaha terdengar ceria. Syukurlah. Kami semua di sini mendoakan kamu setiap hari," kata ibunya. Setelah menutup telepon, Dina duduk termenung. Ia merasa lega mendengar kabar keluarganya, tapi rindu yang semakin dalam membuat hatinya terasa berat. Keesokan harinya, ketika Dina sedang mengurus Zola dan Neo, Nyonya Thandi melihat wajah Dina yang tampak murung. Dina, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Nyonya Thandi lembut. Dina tersenyum kecil. "Saya hanya rindu keluarga, Nyonya. Tapi saya baik-baik saja." Nyonya Thandi mengangguk. "Rindu itu wajar. Kamu jauh dari rumah. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk membuatmu merasa lebih nyaman, tolong beritahu." Kebaikan keluarga Temba membuat Dina merasa bersyukur. Meski rindu tak bisa hilang begitu saja, ia tahu bahwa ia berada di tempat yang aman. Minggu berikutnya, Dina dan Marco bersama teman-teman komunitasnya memutuskan untuk mengadakan acara kecil di taman kota.
Mereka memasak makanan khas masing-masing negara dan saling berbagi cerita. Dina memperkenalkan nasi uduk dan sambal goreng yang langsung disukai oleh Marco dan Maria. Dina, kamu harus buka restoran di sini, canda Marco sambil tertawa. Acara itu membuat Dina merasa seperti menemukan keluarga baru. Ia menyadari bahwa meski jauh dari tanah air, ia bisa menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Dina mulai menyadari sesuatu yang aneh. Marco tampak sering memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Tatapan matanya penuh arti, seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah ia katakan. Ada apa, Marco? Tanya Dina suatu sore, ketika mereka sedang berbincang di pasar. Marco tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, kamu orang yang sangat kuat, Dina. Aku kagum dengan caramu menjalani hidup di sini. Dina hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya. Apakah Marco hanya mengaguminya sebagai teman? Atau ada sesuatu yang lebih? Waktu berlalu dengan cepat. Dina telah bekerja di Afrika Selatan selama 2 tahun. Kehidupan di negeri asing mengajarkannya banyak hal tentang keberanian, kerja keras, dan arti sejati dari persahabatan. Keluarga Themba memperlakukannya seperti keluarga sendiri, dan komunitas kecil pekerja asing menjadi pelipur rindunya akan kampung halaman. Namun, seiring waktu, Dina menyadari bahwa ia tak bisa selamanya tinggal jauh dari keluarga. Ada sesuatu yang terus memanggilnya pulang, wajah ibu yang mulai menua, tawa ceria adik-adiknya, dan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik di Indonesia. Sebelum kepulangannya, keluarga Themba mengadakan pesta perpisahan kecil. Zola dan Neo memberikan Dina hadiah berupa lukisan sederhana yang mereka buat bersama, bergambar Dina dengan mereka berdua. Jika kami akan sangat merindukanmu, Dina, ujar Zola dengan mata berkaca-kaca. Nyonya Thandi memeluk Dina erat. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Jangan lupakan kami, dan kami harap kamu selalu bahagia dimanapun kamu berada. Marco juga hadir di acara itu. Ia tersenyum penuh arti ketika memberikan Dina sebuah buku catatan kecil. Untuk mencatat semua mimpimu, katanya pelan. Ketika saatnya tiba, Dina meninggalkan Afrika Selatan dengan perasaan bercampur aduk, sedih karena harus berpisah dengan orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, tetapi juga bahagia karena akhirnya bisa kembali ke pangkuan keluarga. Di bandara, ia menatap langit Johannesburg untuk terakhir kali. Terima kasih, Afrika Selatan, gumamnya. Kamu telah mengajarkanku banyak hal. Setibanya di Indonesia, Dina disambut dengan pelukan hangat dari ibu dan adik-adiknya. Semua perjuangannya terasa terbayar ketika ia melihat senyum bahagia di wajah mereka. Meski perjalanannya di negeri orang telah usai, Dina tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Di kemudian hari, Dina membuka sebuah usaha kecil di desanya, menjual makanan khas Afrika dan Indonesia. Ia juga aktif membantu para perempuan muda di desanya yang ingin bekerja di luar negeri, memberikan mereka semangat dan bekal pengetahuan agar siap menghadapi tantangan. Dina belajar bahwa rumah bukan hanya tempat fisik, tetapi sesuatu yang selalu ia bawa dalam hati, keluarga, kenangan, dan keberanian untuk bermimpi besar.